Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan tugas saya, pertukaran informasi. Latar belakang sistem informasi kesehatan atau HIS memainkan peran penting dalam mendukung berbagai proses perawatan kesehatan, termasuk manajemen keuangan, laporan harian, dan pengolahan data pasien. Namun banyak HIS yang ada saat ini masih menghadapi tantangan besar seperti interoperabilitas yang buruk antara sistem, masalah keamanan data, desain antar muka yang kurang ramah penggunaan, dan kualitas data yang rendah. Rumusan masalah. 1. Bagaimana mengatasi tantangan utama dalam sistem informasi kesehatan atau HIS, seperti interoperabilitas yang rendah, kualitas data yang buruk, desain antar muka yang tidak ramah penggunaan, dan keamanan data yang tidak memadai. 2. Bagaimana membangun kerangka kerja arsitektur referensi atau referensi arsitektur yang dapat menjadi panduan standar untuk pengembangan HIS yang fleksibel, efektif, dan mampu memenuhi kebutuhan berbagai pemangkuan kepentingan. 3. Bagaimana memastikan bahwa referensi arsitektur atau RA yang dirancang mampu diterapkan pada berbagai domain layanan kesehatan, termasuk rumah sakit, perawatan primer, dan layanan kesehatan masyarakat, dengan tetap memperhatikan interoperabilitas dan ada juga tujuan. 1. Mengembangkan referensi arsitektur atau RA yang komprehensif untuk sistem informasi kesehatan atau HIS. 2. Mengatasi tantangan utama dalam HIS seperti interoperabilitas rendah, kualitas data yang buruk, dan keamanan data. Yang terakhir, memenuhi kebutuhan berbagai pemangku kepentingan termasuk pasien, tenaga medis, pemerintah, dan pengembangan HIS. Landasan sistem informasi kesehatan atau HIS. HIS adalah sistem terintegrasi yang digunakan untuk mendukung pengolahan informasi di sektor kesehatan. HIS melibatkan berbagai proses seperti pencatatan data pasien, pengolahan obat, laporan keuangan, dan perencanaan perawat. Namun, tantangan seperti interoperabilitas rendah, keamanan data yang lemah, dan kualitas data yang buruk sering menghambat efisiensinya. 2. Arsitektur perangkat lunak menurut Bass et al. 2003. Arsitektur perangkat lunak adalah struktur dari sistem yang mencakup elemen perangkat lunak, properti yang terlihat dari luar, dan hubungan antar elemen. Dalam konteks HIS, arsitektur perangkat lunak mengolah kompleksitas, memastikan interoperabilitas, dan meningkatkan pemeliharaan sistem. 3. Referensi arsitektur atau RA. RA adalah kerangka kerja generik yang dirancang untuk menjadi panduan dalam pengembangan arsitektur spesifik. Application Architecture RA memberikan standar desain yang mencakup modul, relasi antara modul, dan komponen penting, sehingga menghasilkan sistem yang lebih terstruktur, efisien, dan mudah diadaptasi untuk kebutuhan tertentu. Pembahasan. Sistem informasi kesehatan atau HIS sangat penting untuk mendukung perawat, pasien, dan pengolahan data. Namun, HIS sering menghadapi masalah seperti kurangnya interoperabilitas, desain antar muka yang rumit, dan keamanan data yang rendah. Untuk mengatasi ini, penelitian ini mengembangkan referensi arsitektur atau RA yang memberikan panduan standar dalam merancang HIS yang lebih efisien dan memenuhi kebutuhan berbagai pemangku kepentingan. RA dirancang menggunakan pendekatan Fuse and Beyond atau V dan B,
menghasilkan 4 sudut pandang utama. 1. Diagram konteks menunjukkan hubungan HIS dengan entitas eksternal seperti pasien dan pemerintah. 2. Pandangan dekomposisi mengurangi HIS ke dalam modul seperti manajemen, data keamanan, dan pengolahan pasien. 3. Pandangan berlapis mengkelompokkan modul berdasarkan fungsi seperti presentasi, logika, bisnis, dan data. 4. Pandangan penerima menunjukkan berbagai skenario implementasi atau HIS, desktop, client script, atau cloud. Lanjut bab 3, sistem informasi manajemen rumah sakit. Latar belakang, perkembangan teknologi di era digital sangat pesat dan telah merambah berbagai sektor, termasuk sektor kesehatan. Rumah sakit sebagai salah satu organisasi yang menyediakan layanan kesehatan memiliki peran penting dalam mendukung kesehatan masyarakat melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Agar layanan ini berjalan dengan baik, rumah sakit membutuhkan sistem informasi yang akurat, andal, dan terintegrasi. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau CMRS adalah sebuah teknologi informasi yang dirancang untuk memproses dan mengintegrasi seluruh alur layanan rumah sakit, seperti koordinasi, pelaporan, dan administrasi berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Setiap rumah sakit diwajibkan untuk memiliki sistem pencatatan dan pelaporan berupa SIM-RS. Namun pelaksanaan SIM-RS menghadapi banyak tantangan, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pelatihan, hingga masalah teknis seperti gangguan jaringan. Oleh karena itu, evaluasi sistem informasi seperti CMRS menjadi sangat penting. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi implementasi sistem secara nyata, mengidentifikasi keberhasilan, dan merencanakan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kinerja sistem. Rumusan masalah. 1. Bagaimana evaluasi penerapan SIM-RS pada pelayanan rawat jalan? 2. Faktor-faktor apa yang mengaruhi keberhasilan implementasi SIM-RS? 3. Kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan SIM-RS? Tujuan mendeskripsikan evaluasi penerapan SIM-RS pada layanan rawat jalan, mengidentifikasi faktor keberhasilan dan kendala implementasi SIM-RS, memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kualitas layanan. Lanjut, landasan teori. SIM-RS sistem yang memproses dan mengintegrasi semua alur proses pelayanan rumah sakit. Metode hot fit. Evaluasi berdasarkan aspek human atau SDM, organisasi, dan teknologi. 3. Komponen pendukung CMRS. 4. SDM, hardware, software, data jaringan. Evaluasi sistem menentukan apakah sistem saat ini memenuhi tujuan pembahasan. Penerapan sistem informasi manajemen rumah sakit atau CMRS menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan rumah sakit. Namun, hasil evaluasi dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIM-RS masih menghadapi berbagai kendala. Dari aspek sumber daya manusia, ditemukan kurangnya pelatihan khusus bagi petugas yang menggunakan SIM-RS, rendahnya keterampilan staf, serta minimnya motivasi dan dukungan dari manajemen. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya penggunaan sistem di berbagai rumah sakit. Selain itu, dari segi infrastruktur, meskipun perangkat
keras dan lunak sudah memadai, masih sering terjadi gangguan jaringan yang menghambat operasional. Proses implementasi SIM-RS juga belum berjalan sesuai standar operasional prosedur atau SOP di beberapa rumah sakit, sehingga menyebabkan inkonsistensi dalam pelaksanaan sistem. Di sisi lain, monitoring dan evaluasi sebagai langkah penting untuk menilai efektivitas SIM-RS belum dilakukan secara rutin. Bahkan beberapa rumah sakit tidak pernah melakukan evaluasi terhadap sistem yang telah diterapkan. Dari hasil evaluasi diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan SIM-RS adalah kualiti informasi yang dihasilkan, kepuasan penggunaan, dan dukungan organisasi. Namun masalah pada aspek teknis seperti gangguan jaringan dan ketidaksesuaian sistem dengan kebutuhan penggunaan tetap menjadi tantangan yang harus segera diatasi. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan berkelanjut untuk setiap perbaikan infrastruktur serta penyusunan SOP dan evaluasi rutin untuk memastikan keberhasilan implementasi SIM-RS. Kesimpulan, arsitektur sistem informasi kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arsitektur sistem informasi kesehatan yang dirancang dengan pendekatan modular dan berbasis interoperabilitas mampu mendukung integrasi data antara fasilitas kesehatan. Sistem ini memungkinkan pertukaran informasi pasien secara real time dan meminimalkan redundansi data. Namun implementasi arsitektur ini masih menghadapi kendala seperti kurangnya standarisasi protokol komunikasi dan resistensi dari penggunaan akhir. Untuk meningkatkan efektivitas diperlukan dukungan regulasi yang kuat, peningkatan literasi teknologi penggunaan, dan pengembangan framework arsitektur yang fleksibel untuk menyesuaikan dengan kebutuhan lokal. Kesimpulan, sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIM-RS. Evaluasi penerapan SIM-RS di beberapa rumah sakit menunjukkan bahwa sistem ini memiliki dampak positif terhadap efisiensi operasional, terutama dalam proses pendaftaran pasien, pengolahan rekam medis, dan laporan manajemen. Namun keberhasilan SIM-RS sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, kualitas infrastruktur teknologi, dan dukungan manajemen. Beberapa tantangan utama yang diidentifikasi meliputi kurangnya pelatihan, gangguan jaringan, dan ketidaksesuaian antara fungsi sistem dengan kebutuhan penggunaan. Rekomendasi utama untuk optimalisasi SIM-RS mencakup penyediaan pelatihan intensif, perbaikan jaringan, infrastruktur, dan penyusunan fitur sistem berdasarkan umpan balik penggunaan. Terima kasih.